בשם האב והבן ורוח הקודש האלוהים אחד. תפילת בעד החולה. רפאנו השם ונרפא. הושיעני ונפשע כי תהילתנו אתה. ועלה רפואה שלמה לכל מכותינו. יהי רצון מלפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותיי, שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לחולים כל הארץ. כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל, וחולי כל הארץ. Amin. Jadi kita sudah mendoakan untuk orang-orang yang sakit, juga untuk para medis yang menolong orang-orang sakit, dan kiranya semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Nah, apa itu COVID-19? Siapa yang kasih nama COVID-19? Nah, yang kasih nama Coronavirus Disease 2019 ini adalah WHO. Ya, WHO yang kasih nama supaya ada keseragaman yang memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menggunakan nama yang seragam, sehingga memungkinkan ini dibicarakan dalam suatu berita, dalam suatu diskusi. Jadi namanya diseragamkan, namanya Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19, ya, yang kasih nama WHO. Nah, apa itu corona? Nah, corona itu bahasa Latin, artinya mahkota atau sesuatu yang bulat. Anda pasti pernah dengar corona itu kalau pada peristiwa gerhana matahari. Nah, apa yang dimaksud corona? Corona itu adalah cincin bulat, ya, yang menyerupai satu mahkota. Nah, itu namanya corona. Nah, dalam gereja Katolik Roma itu ada seorang Santa Corona. Jadi seorang yang disucikan, tokoh gereja, yang reliknya itu disimpan di katedral di Jerman, dan gereja itu meyakini memiliki hubungan yang khusus, sehingga Santa ini dipercaya sebagai pelindung terhadap atau wabah corona. Jadi corona menyebabkan orang seluruh dunia itu bisa lockdown. Ini saya ambil dari medsos yang masuk di handphone saya. Lockdown terlama itu ada di Bahteranuh. Ya, menurut gambar ini adalah 370 hari. 1 tahun lebih. Ya. Tetapi ada juga satu tafsiran yang menggampangkan satu perhitungannya itu bukan 370 hari, tetapi 244 hari, ya. Jadi Kejadian 7 pasal 7 ayat 12 itu hujan lebat menyelimuti bumi 40 hari 40 malam, jadi 40. Kemudian dalam Kejadian 7:24, ya, bumi berkuasa, air berkuasa di atas bumi 150 hari lamanya. Kejadian 86, 40, Kejadian 8, 10, ada 7, 8, 12, 7 hari, jadi di total 244 hari. Beda lagi, ya. Ya, tadi 370 hari menurut perhitungan, salah satu perhitungan, ada yang bilang 244 hari. Ada juga dari penulis Don Stewart, ya, atau E.F. Kivan, itu menghitungnya bukan 244 hari,
bukan 370 hari, tetapi 371 hari. Ya, lamanya keluarga pertama yang di lockdown di Bahtera. Ya, nah, tetapi kalau kita membaca dari literatur Yahudi, lockdown yang dialami oleh keluarga Nuh itu adalah 12 bulan yang oleh Radak, ya. Rabbi David Kimchi itu menghitungnya tepat 365 hari sesuai penanggalan solar 1 tahun, ya. Itu menurut perhitungan Yahudi Radak, ya. Lalu ada juga dalam Midrash Tahuma, ya, Buber Noah itu menuliskan secara bulat 12 bulan, ya, 12 bulan saja. Jadi 365 hari menurut perhitungan dari tradisi Yahudi. Jadi ada perbedaan, bisa 244, bisa 370, bisa 371, dan menurut perhitungan kalender Yahudi sesuai hitungan dari para rabi, itu tepat 365 hari sesuai panjangnya penanggalan kalender solar yang sekarang kita pakai, ya, kalender solar. Oke, kita akan bahas topik yang pertama. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan COVID-19? Kok diizinkan sih? Nah, hampir 240 negara ya mungkin itu terkena dampak dari coronavirus. Negara kaya, negara berkembang, negara miskin, semuanya kena. Ya, kena orang kaya, kena orang biasa, kena orang miskin juga, semua kena, semua bisa terpapar oleh coronavirus ini. Apa yang menjadi penyebab? Penyebab pertama tentu saja kita harus membaca dari Kejadian pasal 3 di mana saat itu terjadi kejatuhan manusia. Ya, kejatuhan manusia. Dan ketika Adam itu berdosa, Tuhan mengatakan seharusnya waktu itu Adam yang mati, bukan? Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi pada saat Adam berdosa, kutukan bukan dijatuhkan kepada Adam, tetapi kepada Adamah. Ya. Kutukan kepada tanah Adamah, ya. Sebab kalau Adam hari itu dikutuk, ya sudah selesai, tidak ada orang lagi, ya. Adam mati, habis. Nah, tetapi yang dikutuk adalah tanah, dan kutukan kepada tanah ini mengakibatkan manusia menjadi bersusah payah mencari rezeki, termasuk manusia tidak dapat hidup selamanya, dia bisa sakit dan dia bisa mati. Ya. Tuhan mengutukkan tanah. Arurah hak Adamah. Ya, jadi arurah hak Adamah. Yang dikutuk adalah tanah. Ya. Baik. Mengapa hal ini terjadi? Ya, kita, kalau Anda ada di kelas ini, ya, kita semua yang ada di kelas ini, saya ucapkan congratulations. Sebab Anda semua adalah survivor dari coronavirus sampai hari ini. Tapi besok kita nggak tahu ya. Saya pun juga nggak tahu besok apakah masih aman apa enggak ya. Tapi kita percaya kita harus menjadi survivor seperti Ayub. Nah, Ayub itu di Alkitab ya, dia seorang survivor. Ya. Dia survivor dari penyakit, dia adalah juga survivor iman. Ya. Ayub 1 ayat 1 dituliskan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Kemudian dalam suatu sidang, ya, Tuhan mengundang malaikat surgawi. Nah,
Dalam sidang ilahi itu yang dihadiri oleh malaikat surgawi, datang juga iblis. Ya. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengiringi jelajah bumi. Lalu Tuhan bertanya pada iblis itu, kamu lihat hambaku Ayub? Ya, nggak ada deh orang yang sejujur dia dan sebaik dia dan sesaleh dia. Tapi apa jawabnya dari si iblis ini? Ya jelas aja Tuhan, dia saleh, dia baik, keluarganya bagus, dia kaya, seluruh kebutuhannya terpenuhi. Dia orang terhormat. Kalau dia dalam keadaan seperti itu saleh kepadamu, ya jelas aja, ya. Seperti juga kita, ya. Gereja-gereja yang mengajarkan satu kemakmuran, ya, itu akan dihina oleh iblis. Ya jelas aja kalian suka ke gereja, kalian diberkati sih. Ya. Coba kalau berkatnya itu diambil, masih tetap setia? Jadi dalam kelimpahan itu juga mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi itu bukan dari satu proof atau bukti dari iman. Sebab iblis bilang, ya jelas aja karena dia diberkati, makanya dia setia. Coba kalau dia nggak diberkati, kamu ambil itu semua. Akhirnya apa? Tuhan mengizinkan iblis itu untuk bertindak atas Ayub. Ayub sakit, anaknya diambil, ya, kekayaannya diambil, semuanya diambil. Tapi apa yang terjadi pada Ayub? Dia tetap setia. Dia tidak mengutuki Allahnya, dan itu dia menjadi seorang survivor. Dan kita harus seperti Ayub, ya. Jadi memang penderitaan itu kadang-kadang diizinkan dan kita nggak usah bertanya kenapa, ya. Kenapa bisa terjadi penderitaan? Karena memang tanahnya itu sudah dikutuk, ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Wabah ini pertama kali atau sudah terjadi sebelumnya, ya. Dan Alkitab itu sudah mengingatkan. Alkitab bicara begini, apa yang pernah terjadi, ya, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Masyahaya hu sheyiye uma senaasa hu sheyase fe'in kol kadash tahat hasyamesh. Tidak ada yang baru di bawah bumi ini. Nah, ini juga yang beredar pada berita-berita, juga kita melihat ada pengulangan wabah, ya. Misalnya ada yang menulis pada tahun 1720 itu ada wabah pes, ya, ada penyakit sampar dari infeksi bakteri Yersinia pestis. Nah, itu tahun 1720. Kemudian ada wabah kolera pada 1820, 100 tahun kemudian. Ya, melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya. Dan yang ketiga ada Spanish flu. Ya. Sebenarnya adalah tahun 1918, tapi untuk memudahkan ya ditulis saja 1920, hampir 100 tahun kemudian Spanish flu. Dan hari ini kita bersama menjadi saksi adanya wabah virus corona tahun 2020, maaf. Ya. Dan
sudah ada yang terkena 5 juta orang lebih, ya, dan 300.000 orang lebih yang meninggal, ya. Tapi ada juga yang survive, ya. Anda pasti tahu orang ini, ya. Orang ini sudah sangat terkenal sekali sekarang, ya, Kolonel Dr. Ahmad Yuryanto, ya, menjadi juru bicara untuk membacakan dari hari ke hari, ya, berapa banyak orang yang terkena virus corona di Indonesia, ya. Sebenarnya, dan kita sudah masuk pada satu open class sebelumnya, ya. Tahun 2448, ya, kalender Yahudi, atau tahun 1312 sebelum Masehi, ya, ada Paskah pertama, dan itu menjadi suatu Sabat yang betul-betul Sabat yang murni. Kenapa disebut Sabat yang murni? Karena pada saat itu, ya, pada Paskah yang pertama di tanah Mesir, terjadi satu Makat Bechorot. Apa itu Makat Bechorot? Itu adalah tulah ke-10 yang melanda Mesir, ya, bisa melanda orang-orang Mesir, bisa juga melanda orang-orang Israel yang rumahnya tidak ada tanda darah, maka anak-anak sulung yang ada di rumah itu pastilah dia mati. Ya. Nah, pastilah terjadi tangisan yang luar biasa. Setiap rumah yang tidak mendapatkan tanda darah, ya, artinya rumah yang tidak mendapat penebusan darah, terjadi kematian. Dan pada tanggal itu, ya, terjadi pada hari Kamis. Ya. Paskah pertama itu hari Kamis. Kamis tanggal 15 Nisan. Nah, kemudian ada juga Paskah yang kedua yang juga diperingati di rumah oleh Yesus dan murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus mengadakan satu perjamuan menjelang Paskah. Kenapa kok menjelang Paskah? Karena pada hari Paskahnya dia sendiri sebagai anak domba Paskah, ya. Yaitu tahun 3790, ya. Kalau dihitung Yesus itu lahir kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, jadi perhitungan tahun kematiannya itu adalah tahun 30. Ya, tahun 30. Tapi ada juga yang menghitung kematian Kristus itu tahun 33, ya, tahun 33. Kalau tahun 30, ya, Erev Pesaknya itu jatuh pada hari Rabu. Kalau tahun 33, ya, Erev Pesaknya itu jatuh pada hari Jumat, yang itu dijadikan satu tradisi seluruh dunia sebagai Jumat Agung, ya. Ada perbedaan itu tidak apa-apa, ya. Yang penting kita sudah tahu sejarahnya, ya. Yang dimana yang saya bahas di sini adalah kesamaan bahwa Paskah itu dirayakan di rumah, ya, bukan di rumah ibadah, tapi di rumah. Ya. Yang pertama di rumah, ya, ketika orang-orang Israel di lockdown di Mesir. Yang kedua juga di rumah, di loteng atas ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan menjelang Paskah. Karena pada hari Paskahnya dia sendiri jadi anak berdomba Paskah. Dan secara kebetulan, ya, ini saya bilang kebetulan, ya, karena kelas hari ini kita akan banyak sekali membahas wordplay. Nah, kalau wordplay ini adalah satu bisa dipandang sebagai kebetulan, tapi tidak perlu dipandang sebagai kemutlakan, ya. Pada tahun 5780, yaitu tahun 2020 yang sekarang ini kita menjalani, ya. Pesak pertama itu sama, ya, pada hari Kamis 15 Nisan. Yang dimana kita semua, ya, baik dia Yahudi, baik dia orang Kristen, merayakan
Pesak, merayakan Paskah, hari Paskah, semuanya di rumah. Tidak ada yang di rumah ibadah. Ya. Jadi ada satu Sabat yang murni. Betul-betul orang tidak bekerja, orang tidak kemana-mana, orang hanya bersembunyi di rumah. Pengulangan 3 kali sejarah di dunia ini. Ya. Tidak ada yang baru yang terjadi di dunia ini. Semuanya pengulangan. Ya. Dan itulah yang terjadi pasca pertama karena ada satu wabahnya nggak tahu apa namanya, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai makat bechorot, satu tulah atau satu penyakit sampar yang mengenai anak-anak sulung dan seluruh anak sulung yang tidak ditebus, tidak mendapat tanda darah di rumahnya, mereka semua akan mati. Dan hari ini juga kita sedang menghadapi satu wabah, ya. Naga itu tulah, ya. Makah itu penyakit, ya. Nah, nagaf, magefah, nah itu bisa diartikan sebagai satu penyakit yang mendera. Nah, negif, kata negif dan kata naga ini dalam bahasa Ibrani modern itu diartikan sebagai virus, ya, dari kata naga, ya. Shir shel negain. Nah, Mazmur 91 disebut sebagai Shir shel negain. Kenapa? Karena, ya, itu adalah satu nyanyian yang mengingatkan Musa pada perlindungan Tuhan terhadap satu virus atau wabah. Ya, Shir shel negain. Nanti kita akan bahas itu, ya. Jadi hari raya Paskah, ya, seluruhnya hari raya Paskah itu baik Yahudi maupun Kristen adalah satu hari raya kehidupan. Nah, kalau hari ini kita hidup, kita juga sedang merayakan kehidupan karena ada perlindungan Tuhan pada kita dari virus corona, ya, sampai hari ini kita masih menjadi survivor, ya. Nah, pada Sabat atau Talmud Sabat 87b itu betul dituliskan bahwa pada Paskah yang pertama 15 Nisan itu terjadi pada Yom Hamishi, ya, Thursday, ya. Dan hari ini pula pada kalender hari ini, kalender Yahudi hari ini, pada tahun ini 15 Nisannya itu betul-betul juga Thursday, ya. Anda lihat di sini pengulangannya tahun 30 Masehi yang kemungkinan Yesus disalibkan itu juga Thursday, ya. 15 Nisannya, 14 Nisannya adalah Wednesday, ya. Tahun 2020 sama juga 15 Nisannya itu Thursday, ya. 14 Nisannya itu Erev Pesach, itu terjadi hari Rabu, ya. Baik, kita lanjut pada Shir shel negain, yaitu nyanyian tulah, Mazmur pasal 91, ya. Ada satu pernyataan, altira ve altechat ki Adonai rofecha. Jangan takut dan jangan cemas, sebab Tuhan adalah pelindungmu. Nah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini adalah satu mazmur yang menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini, ya. Karena itu dipercaya sebagai satu shir shel negaim atau nyanyian tulah, ya. Nyanyian bagi kita untuk penyemangat, satu nyanyian untuk extra boost, ya. Untuk extra boost of confidence. Orang yang duduk di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, kupercayai.
Ya. Talmud Yahudi memandang Mazmur pasal 91 ini adalah satu Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ya. Jadi memang pada naskah bahasa aslinya itu tidak ditulis yang menuliskan Musa, tetapi dari kitab Talmud itu menuliskan bahwa Mazmur 91 itu adalah suatu Mazmur yang ditulis oleh Musa, dan itu ada dalam Kitsur Sulchan Aruch 96 ayat 2 atau Akedat Yitzhak 56 ayat 1. Tradisi Yahudi menceritakan bahwa Musa pada hari ia menyelesaikan pembangunan kemah suci di padang gurun, ia mengingat kembali penyertaan Tuhan dalam Makat Bechorot, peristiwa Makat Bechorot. Ya. Tulah ke-10 itu ya adalah suatu penyakit atau wabah yang tidak tahu dari mana asalnya, yang pasti itu menyebabkan kematian dari putra-putra sulung yang ada di Mesir. Siapapun, orang Israel maupun orang Mesir yang tidak memiliki tanda darah. Ya. Shir Shel Negaim. Nah, dalam liturgi ibadah Yahudi, ya, nyanyian ini dinamakan sebagai nyanyian tulah, Shir Shel Negaim. Ya. Mazmur 91 ini biasanya dibacakan untuk mengusir malapetaka atau roh jahat. Jadi memang cocok sekali untuk dibacakan pada masa-masa pandemi yang sekarang kita hadapi bersama, ya. Negiv. Nah, liturgi pembacaan Mazmur 91 sebagai sidur atau doa bacaan. Nah, ini adalah satu doa bacaan yang dibacakan secara bersaut-sautan, ya. Menurut Rabbi Aaron ben Yakob, ya, Mazmur ini dibacakan oleh seorang saliak sibur atau khazan. Khazan itu kira-kiranya kalau di gereja kita itu seorang song leader, ya, dia song leader. Nah, dan Mazmur ini adalah dalam kategori Pesuke de Simra, yaitu ayat-ayat yang dinyanyikan, atau semirot atau nyanyian pujian, ya, yang dinyanyikan pada kebaktian Sabat, Yom Tov atau Sanaraba pagi. Nah, tradisi lain itu membacakan ayat dari Mazmur 91 ini sebagai morning prayer, ya. Apa itu saliak sibur atau khazan? Nah, ini song leader kira-kira, ya. Seperti ini, dia biasanya dipilih dari jemaat yang suaranya paling bagus dan membaca Torah dengan sangat bagus. Dia menjadi pemimpin bagi puji-pujian di sinagoga saliak sibur atau khazan, ya. Jadi Mazmur 91 ini, ya, Anda melihat di sini ada menyebut 4 nama Tuhan, ya. Ada 4 nama Tuhan yang disebutkan di sini, ya. Yang pertama, ya, kenapa 4? Ya. Kenapa ada 4 nama Tuhan? Ya, kita bacakan dulu nama Tuhan yang disebutkan pada Mazmur 91 ayat 1 sampai 2, ya. El Elyon, yang maha tinggi, ya. Ini adalah suatu pujian bahwa Tuhan saja, Allah saja yang lebih besar daripada ancaman yang sedang kita hadapi. Ya. Lalu yang kedua, El Shaddai, ya, Allah yang maha kuasa, ya, yang menekankan kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Ya. Yang ketiga adalah Adonai, ya, Adonai. Adonai itu berasal dari sores haya, artinya ada, berarti Adonai, ya, itu dia adalah sang ada, bahwa kehadiran Tuhan itu senantiasa bersama kita.
Lalu yang keempat adalah Elohai, ya, Allahku, ya, mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih aku, ya, untuk bergaul secara intim, ya. Tuhan bergaul secara intim dengan mereka atau orang-orang yang mengandalkan dirinya. Nah, kenapa ada 4 nama Tuhan di sini? Nah, kita sedang hidup di dunia, ya, dan kita memiliki suatu 4 penjuru bumi, ya. Safona Nekbah, Ketmah Yamah, ya. Utara, selatan, timur, barat. Kita dibentengi oleh nama Tuhan yang berkuasa, ya, dari 4 penjuru dunia ini. Ya. 4 penjuru dunia ada nama-nama Tuhan yang mewakili kekuasaannya. El Elyon, El Shaddai, ya, Adonai, dan Elohai. Dari 4 nama Tuhan ini memperlindungi manusia dari segala mara bahaya termasuk virus COVID-19. Ya. Makanya ini juga dibacakan oleh orang-orang Yahudi, termasuk kita pun. Di gereja juga, atau di ibadah online sekarang, itu sering dibacakan Mazmur 91. Nah, Mazmur 91 itu juga digunakan sebagai soldier psalm. Ya. Baik di Israel maupun di Amerika, itu Mazmur 91 dikategorikan sebagai soldier psalm, Mazmur prajurit. Ya. Prajurit itu selalu berhadapan dengan bahaya. Jadi mereka membacakan Mazmur 91 ini sebagai extra boost of confidence. Jadi doa untuk kepercayaan diri bahwa ada Tuhan dalam 4 penjuru bumi yang melindungi umatnya. Ya. Dan Mazmur 91 ini juga sebagai doa berkat, ya, yaitu diambil dari ayat 5-nya. Lo tira mipachat laila. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Sebab Tuhan bersamamu. Ya. Al-khabaim yisha'unha. Dia menatang engkau di atas telapak tangannya. Ya. Dan ini menjadi satu doa berkat. Nah, Mazmur 91, nah ini seperti juga Mazmur pasal 23 itu dibacakan dalam keadaan apa saja. Ya. Mazmur 91 itu juga dijadikan doa dalam masa perkabungan. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah jenazah dari seorang rabi yang dikafani. Jadi orang meninggal dikafani itu seperti Yesus zaman dahulu juga dibungkus dengan kain kafan, itu memang sebuah tradisi Yahudi yang oleh Yahudi ultra ortodok itu masih dipakai hingga sekarang, bahwa jenazah itu memang dikafani seperti ini. Ya, seperti juga kalau kita melihat orang Muslim itu jenazahnya dikafani. Ya, itu sebagaimana Tuhan Yesus dahulu tradisi Yahudi itu mengafani. Ya. Sekarang kita akan masuk pada topik keempat. Apakah COVID-19 ini adalah akhir zaman itu? Tapi sebelum masuk ke keempat ini, bahasan keempat ini, barangkali ada yang bertanya. Silakan. Saya, Bu. Ya, Bapak siapa namanya? Dengan Jeffrey. Pak Jeffrey. Ya, untuk yang mau bertanya mengenai kematian anak sulung di Mesir, pendekatan apa yang digunakan sehingga menyimpulkan hal tersebut adalah kematian karena sampar dan bukan karena hal yang supranatural? Terima kasih, Bu. Oke, ya. Sampar kejadian
sampar itu kenapa kok tulah itu dikatakan sebagai penyakit sampar? Ya, sebenarnya tulah itu sesuatu yang menimpa, ya, naga atau sesuatu yang menempel, ya, sesuatu yang menempel. Nah, sesuatu yang menempel itu kemudian diartikan sebagai tulah atau diartikan sebagai virus, ya, naga. Terus kemudian kata naga ini berkembang negif. Hari ini kata negif sebagai virus. Nah, bagaimana mungkin seorang tiba-tiba mati? Pastilah ada suatu penyakit yang tidak tahu dari mana asalnya, maka itu disebut sebagai tulah. Dan pastilah tulah itu sesuatu yang supranatural, ya, karena tidak ada kekuatan yang lain dapat menyebabkan kenapa hanya anak sulung saja yang kena. Kenapa bukan anak bungsu? Kenapa bukan ibunya? Nah, itu juga bisa diartikan dua, bisa dalam artian supranatural, bisa diartikan sebagai naga, negif, ya, yang tiba-tiba datang. Yang datang nggak tahu dari mana arahnya, tapi yang pasti datang dari kekuatan Allah. Ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Halo Ibu. Ibu, saya Karel, saya mau nanya yang tadi Ayub 1 ayat 6. Itu maksudnya pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu maksudnya apa, Bu, ya? Oke, ya. Anak-anak Allah. Nah, ini adalah para malaikat surgawi. Jadi para malaikat surgawi itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Bnei ha-Elohim. Nah, orang-orang percaya, ya, itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi itu bisa diartikan dua. Yang bisa pasti malaikat, bisa orang malaikat, percaya. bisa orang umat Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi bisa dua macam. Nah, tapi bagaimana bisa iblis datang pada sidang ilahi? Bagaimana mungkin? Nah, bisa saja, mungkin saja karena iblis pun ada di dalam kuasa Allah. Kalau Tuhan manggil, datang kamu. Dia tidak bisa menolak dan dia bisa datang. Ya. Baik, yang lain, satu lagi. Bu, saya Suparman. Ya, silakan. Mau tanya, Bu. Itu tadi ada yang membacakan Mazmur 91 oleh Kazan. Apakah ya. Kazan itu apakah seperti Islam azan? Azan, khazan, mungkin saja. Karena azan yang dibacakan oleh khazan, mungkin saja kita bisa, sebab bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah satu bahasa yang satu rumpun. Jadi mirip-mirip, banyak sekali yang mirip-mirip, termasuk berkat, ya, berakah, ya, sedekah, ya, sedekah, ya, karena memang satu rumpun, ya, Eloah jadi Allah. Nah, makanya orang Kristen kalau bisa membenci Allah itu kan aneh. Dia tidak mengingat bahwa kekristenan itu berasal dari Semit. Silakan yang lain. Oke. Sudah ya, kita akan buka nanti tanya jawabnya.